Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Petani Minang. Mudah-mudahan penonton sekalian dalam keadaan sehat selalu dan murah rezekinya, amin. Oke bro, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melakukan pengocoran kalsium dan POC organik bikinan sendiri. Yang mana kenapa kita lakukan pengocoran kalsium dan POC organik, karena di tempat kita sering hujan. Kemarin sore sampai pagi ini hujannya tidak berhenti. Jadi tujuan kita yaitu untuk mencegah penyakit layu fusarium, layu bakteri pada tanaman cabai kita. Jadi lakukanlah hal ini apabila di tempat kita sering hujan ataupun musim hujan, supaya tanaman cabai kita terhindar dari penyakit layu fusarium ataupun layu bakteri. Karena air hujan itu mengandung nitrogen tinggi. Nitrogen tinggi itu yang secara otomatis akan menurunkan pH tanah kita. Jadi kalau pH tanah kita turun, penyakit jamur ataupun bakteri akan mudah berkembang di sekitar media tanam cabai kita, di lubang tanam seperti ini. Jadi kita mensiasatinya untuk mencegahnya yaitu dengan pengocoran kalsium dan juga POC organik ataupun agen hayati yang berfungsi untuk mengendalikan penyakit-penyakit tersebut. Karena apabila tanaman kita sudah terserang penyakit layu fusarium ataupun layu bakteri, itu bisa dibilang sangat sulit untuk dikendalikan. Di kita sifatnya yaitu mencegah, karena lebih mencegah lebih baik ketimbang mengobati. Itu prinsipnya bro. Alhamdulillah cabai kita satu pun tidak ada yang terkena layu fusarium, layu bakteri ataupun busuk batang. Alhamdulillah tidak terhindar karena kita mensiasatinya dengan cara seperti itu. Apabila sering hujan, kita kocorkan kalsium plus POC organik. Mari kita lihat kalsium ataupun POC organik yang kita gunakan. Oke. Ini sekarang kita panen ketiga sekaligus pengocoran nih, terlihat di sini. Udah panen sebagian. Ini dibantu sama istri. Alhamdulillah cabai kita merah mengkilat ya bro, seperti berkaca-kaca nih. Ini cabai yang kita kuatkan organik, semi organik tapi lebih kuat organik. Oke, ini anak di sini. Jadi ini yang kita gunakan untuk mencegah penyakit layu fusarium, layu bakteri ataupun busuk pangkal batang pada tanaman, dan juga untuk menetralkan pH tanah kita di sekitar perakaran tanaman cabai kita. Jadi ini yang kita gunakan ini bisa menggunakan 4 ampus ataupun agen hayati lainnya, tapi ini M4 botolan saja bro. Di dalamnya ini ada perbanyakan dari M4, ampus, M21 decomposer dan Biotogrow. Jadi di dalam ini kandungannya seperti saya bilang tadi yang sudah kita perbanyak. Ini hanya botolan saja. Ini kita berikan 200 ml. Oke. Terus yang kedua nih, POC ini bikinan sendiri. POC ini ada kandungannya kotoran burung walet, buah pepaya, terus ampus, terus 4, terus gula. Ini POC ini sudah lengkap untuk masa pembuahan. Itu kita berikan ini juga 200 ml, jadi 400 keduanya. Terus ini gula, gula kita berikan 1 sendok makan penuh untuk satu tangki itu. Guna gula ini untuk membangunkan mikroorganisme yang terkandung di dalam POC ini. Jadi kalau seandainya kita berikan gula, dia akan bangun dan berkembang biak dengan pesat supaya tanah kita subur dan sehat. Oke. Itu ini yang terakhir itu kalsium. Ini terlihat kalsium yang sudah kita masukkan dalam botol seperti ini supaya mudah dalam pengambilan. Ini kalsium ini kita berikan 1 sendok makan ataupun 2 sendok makan per tangki. Jadi ini per tangki, untuk per tangki takaran tadi. Jadi kalau seandainya kurang jelas silahkan ulangi video ini supaya paham. Ini semua ini akan kita jelaskan. Kalsium berfungsi yaitu untuk menetralkan pH tanah kita yang turun, ada yang diakibatkan oleh air hujan. Terus ini mikroorganisme ataupun agen hayati ini ataupun POC organik ini yang kita gunakan bertujuan untuk mengendalikan ataupun mengatasi ataupun mencegah penyakit layu fusarium, layu bakteri ataupun penyakit menyebabkan busuk pangkal batang pada tanaman cabai supaya terhindar dari hal-hal tersebut. Jadi tanaman cabai kita tidak terserang dari penyakit
tersebut. Oke, ini gula fungsinya untuk membangunkan mikroorganisme yang ada di dalam POC ini. Oke, di semua ini untuk kita kocorkan ke tanaman cabai kita. Jadi seperti itu ya bro. Lakukanlah apabila terjadi ataupun sering hujan. Kita sifatnya lebih baik mencegah ketimbang mengobati, karena mengobati itu bisa dibilang tidak akan bisa sembuh, karena seperti penyakit kanker, apabila kita sudah terserang kanker itu kita hanya menunggu mukjizat baru kita bisa sembuh. Jadi seperti itu ya bro. Tanaman cabai kalau sudah terserang layu fusarium, layu bakteri atau membusuk pangkal batang, itu kita hanya menunggu mukjizat baru kita bisa untuk menyembuhkannya. Di seperti itu. Kimia kita kocorkan di lubang tanam untuk mengendalikan penyakit tersebut hanya untuk mencegah penularan, tidak bisa mengobati. Itu menurut saya bro. Kalau menurut lain kita tidak tahu, itu pengalaman kita. Kalau seandainya terjadi layu fusarium di sini, kita kocorkan di situ dan sekitarnya, itu sifatnya untuk mencegah penularan ke sana. Kalau seandainya kita ini sudah terserang dan sudah layu, kita kocorkan mengobati, itu kita menunggu mukjizat dari Yang Maha Kuasa. Jadi seperti itu ya bro. Jadi kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Insya Allah akan kita jawab satu persatu. Tapi jangan lupa share, like, komen, dan subscribe-nya supaya channel kita lebih berkembang dan kita lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu dan pengalaman. Jadi cukup sekian bro. Subscribe channel ini untuk episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.